Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Betani selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran. Saya Muhammad Rizky Saifullah dengan NIM 60704230034 akan mempresentasikan proses masuknya ke pasar global. Saya mengambil brand Kompas. Kenapa saya mengambil brand Kompas? Alasannya memilih produk ini karena setelah saya telusuri lebih jauh, produk ini memiliki potensi penjualan yang terus meningkat dan diminati banyak konsumen. Strategi kompetitif dasar dari brand Kompas menurut saya menggunakan diferensiasi. Diferensiasi itu seperti strategi perusahaan yang menciptakan suatu produk yang unik dan berbeda dengan pesaing gitu. Jadi menjadi salah satu dalam melakukan pemasaran global dari brand Kompas tersebut, karena brand Kompas ingin memberikan perbedaan atau ciri khas yang lebih baik dan unik dibanding para pesaingnya. Sehingga karena adanya perbedaan tersebut, konsumen menganggap bahwa barang dan jasa yang ditawarkan brand Kompas memiliki value yang lebih tinggi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang persaingan brand Kompas. Saya memilih pesaingnya itu yaitu Campus. Kenapa saya memilih Campus? Karena sebuah pertarungan dua brand lokal, brand sepatu lokal dengan nama yang hampir mirip, sedang viral di dunia maya. Dua merek tersebut yaitu Campus yang meniru brand lokal Kompas. Jadi seolah-olah Campus ini ingin menaikkan value-nya karena bantuan dari nama Kompas seperti itu. Selanjutnya di sini ada SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunity, dan Trends. Strengths-nya atau kekuatan dari Kompas di sini kualitasnya yang bagus, yang dibuat dari material upper canvas, vulcanized sole, serta hingga bahan twill. Weakness atau kekurangan atau kelemahan, pasti semua brand memiliki kelemahan. Contohnya Kompas yaitu stok sepatu yang diproduksi tidak terlalu banyak. Jadi harga sepatu yang semakin naik dari yang paling murah 200.000 menjadi 400 ribuan. Jadi ketika produk peminatnya naik, pasti si harga juga ikutan naik begitu. Selanjutnya opportunity atau kesempatan. Jadi kesempatan untuk brand Kompas tersebut yaitu banyak masyarakat Indonesia sekarang lebih menyukai produk lokal. Di samping harganya yang murah, kualitasnya juga tidak kalah bagus dengan pesaing yang lainnya. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Rentan barang palsu dan ditiru produk dari sepatu Kompas, serta ya seperti tadi Campus itu kan meniru karena namanya gitu ya. Mungkin bisa jadi itu ancaman bagi Kompas juga sih, kemungkinan tersingkirnya gitu. Jadi banyak brand lokal lain yang ikut berkolaborasi dengan influencer juga. Selanjutnya, peluang di negara Amerika untuk Kompas masuk ke pasar global. Kenapa saya memilih Amerika gitu? Karena Kompas sudah berkolaborasi dengan salah satu sepatu yang cukup ternama di Amerika Serikat yaitu Road to Hollywood, yang didirikan oleh pemiliknya yaitu Walter Spohn selaku pemilik toko tersebut. Sehingga ini menjadi peluang Kompas untuk bisa masuk di pasar global di negara Amerika Serikat. Kemudian resikonya juga resiko masuk merek Kompas ke Amerika dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk persaingan pasar,
kebijakan perusahaan, dan penerimaan konsumen. Penting untuk melakukan penelitian pasar yang cermat, memahami hukum dan regulasi setempat, serta mengadaptasikan strategi pemasaran sesuai dengan preferensi konsumen di Amerika. Selanjutnya, rekomendasi proses internasionalisasi Kompas dan bauran pemasaran Kompas di pasar global. Untuk proses internasionalisasinya, saya lebih ke ekspor langsung dan tidak langsung. Alasannya ya karena lebih gampang dan lebih mudah untuk bertransaksi saja gitu. Kalau misalkan ekspor langsung kan seperti bisa membayar dengan transfer uang gitu ya. Kalau tidak langsung bisa secara bertatap muka bertemu, membayar dengan cash gitu atau debit. Selanjutnya, kalau untuk bauran pemasaran di pasar global, untuk Kompas sendiri saya menggunakan 4P karena sudah mencakup semuanya: produk, price, place, dan promotion gitu. Selanjutnya yang terakhir, strategi pemasaran menurut Kak Egan pada brand Kompas. Saya di sini menurut saya sih menggunakan pengembangan produk. Kenapa? Karena pengembangan produk, karena menurut saya Kompas ini terus menaikkan value brandnya yang tidak ingin dimiripkan atau disamakan dengan pesaing lainnya gitu. Terus kemudian promosinya itu harus dikembangkan karena pemikiran orang Indonesia dan Amerika itu berbeda. Jadi harus disesuaikan atau dikembangkan agar yang membeli produknya ini tidak salah dalam mengambil atau ingin membeli brand tersebut seperti brand Kompas ini. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk bahan referensi, saya mencari ada yang di internet, ada yang dari PPT, dan ini saya mencantumkan daftar pustaka mencari referensinya di web tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.